Halo Sobat Migran, selamat datang kembali di podcast Riung Migran, sarana publikasi dan penyebaran informasi dari BP3MI Jawa Barat yang secara khusus membahas dunia seputar pekerja migran Indonesia. Kali ini bersama saya, Anida Merotilah, yang akan memandu perbincangan kita ke depan. Nah, Sobat Migran, banyak orang yang beranggapan bahwa memiliki paspor sudah bisa kerja langsung ke luar negeri. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu. Di balik proses penerbitan paspor, terdapat peran penting imigrasi dalam memastikan masyarakat yang bekerja atau berangkat ke luar negeri sesuai dengan jalur yang aman. Nah, di episode kita kali ini, kita kedatangan tamu istimewa narasumber dari Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung yang akan berbagi pengalaman dari perspektif keimigrasian. Halo Pak, Mas dari Rizky. Aduh, saya nyebutnya Bapak atau Mas nih? Aduh, Mas aja Pak, Ya. kalau Bapak kayaknya terlalu tua gitu. Oke, Mas dari Rizky, selamat datang di podcast Riung Migran. Terima kasih banyak Mbak Anida. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya ya di sela-sela kesibukannya yang super padat nih. Dengan senang hati Mbak. Oke, Mas, sebelum kita melangkah lebih jauh, boleh dikenalan dulu nih sahabat-sahabat migran yang sedang nonton. Baik. Nama, jabatan, kemudian pekerjaan sehari-hari ngapain aja. Oke, berarti panggilnya Sobat Migran ya? Iya betul, sobat migran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Migran semua. Perkenalkan, saya Muhammad dari Rizky Indrajaya. Saya seorang analis keimigrasian ahli pertama dari Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung, tepatnya di seksi pelayanan dokumen perjalanan. Oke, berarti dokumen perjalanan termasuk paspor ya di dalamnya. Betul, ya? di dalamnya Oke. termasuk paspor. Tadi saya sudah spoiler dikit nih Mas. Saya akan memulai pembicaraan dengan katanya nih, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa ketika dia sudah memiliki paspor, bahwa dia bisa langsung kerja ke luar negeri dengan hanya modal paspor gitu. Apakah anggapan itu sudah tepat? Jadi begini Mbak, sebagai pengetahuan juga bagi kita semua. Oke. Untuk yang kadang memang masyarakat berpikiran bahwa saat sudah memiliki paspor bisa berpergian kemana saja ke luar negeri dengan bebas gitu. Oke. Hanya saja yang harus mereka ingat, paspor merupakan dokumen negara Mbak. Kadang masih banyak perspektif orang yang menganggap bahwa paspor ini merupakan dokumen pribadi. Oke. Sedangkan yang harus mereka ketahui adalah paspor merupakan dokumen negara yang kemudian dititipkan kepada kita dan dibubuhi nama kita. Dengan adanya status tersebut, maka masyarakat harus lebih paham bahwa mereka membawa nama baik Indonesia dengan dokumen perjalanan yang mereka punya. Oke. Oleh karena itulah, apabila masyarakat sudah memiliki paspor, harus juga jelas apa tujuannya dan apa prosedur yang mereka lalui untuk capai ke tujuan tersebut. Let's say kita ambil contoh wisata. Semua orang bisa melakukan wisata kemanapun, tapi dalam proses pelaksanaannya ada visa yang dibutuhkan. Oke, betul. Ada juga visa-visa tertentu yang harus dipenuhi apabila dia melakukan kegiatan-kegiatan tertentu di luar negeri. Itu juga harus dipenuhi. Oleh karena itulah, edukasi tentang dokumen perjalanan menjadi suatu hal yang paling penting bagi kami di keimigrasi. Berarti kalau bisa saya sederhanakan, paspor itu adalah dokumen perjalanan ya? Betul. Bukan izin bekerja ke luar negeri. Bukan izin bekerja ke luar negeri. Oke, berarti mengapa sih paspor menjadi salah satu dokumen yang sangat penting bagi calon pekerja migran Indonesia untuk mewujudkan migrasi yang aman? Mungkin kalau dari perspektif keimigrasian, Mbak, tertib secara administratif bagi pekerja migran merupakan salah satu prinsip yang paling kami pegang. Oke. Pada dasarnya keimigrasian memang selalu memfasilitasi, karena pasti orang berpikir dan sudah memiliki pengetahuan bahwa paspor merupakan hak semua warga negara. Betul. Tapi dalam pelaksanaannya, kami sebagai petugas juga berhak untuk meminta dokumen tambahan, berhak juga untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat bahwasalnya pengajuan dokumen perjalanan ini di dalamnya ada prosedur-prosedur tertentu. Oleh karena itulah dokumen perjalanan Republik Indonesia, dalam hal ini paspor, menjadi hal yang penting baik bagi masyarakat umum maupun pekerja migran secara spesifik. Oke, karena tadi Mas juga bilang kan kalau misalkan paspor itu adalah salah satu alat negara dan mungkin jadi salah satu alat pelindung negara ya Mas ya. Betul. Untuk calon pekerja migran Indonesia di luar negeri untuk menentukan identitasnya sebagai pekerja. Betul. Nah, oke. Beberapa kali ini, mungkin beberapa minggu ke belakang, masyarakat ada yang ramai gitu ya, beranggapan bahwa kok buat paspor jadi semakin sulit ya, apalagi bagi mereka yang kerja ke luar negeri. Nah, apa alasan dibalik pengetatan pembuatan paspor? Jadi mungkin gini Mbak, pertama kali
yang harus saya sampaikan adalah dalam pelaksanaan pembuatan paspor masyarakat melalui prosedur tertentu. Oke. Kami pun dalam petugas memiliki SOP Mhm. dan beberapa ketentuan tertentu cara menanggapi masyarakat yang akan membuat paspor. Mhm. Dalam formalnya pasti melalui aplikasi. Oke. Yang kedua juga melengkapi berkas. Mhm. Tapi setelah mereka melalui semua proses ini, kita akan melakukan namanya proses foto dan wawancara. Oke, betul. Disinilah yang mana orang kadang nganggapnya, oh wawancaranya itu nakutin, Iya. wawancaranya ini bikin grogi atau Betul. mempersulit. Sedangkan disitulah kita bisa tahu atau screening awal bahwasannya apakah tujuan yang disampaikan secara lisan berbanding lurus dengan tujuan apa yang sebenarnya dia mau keluar negeri. Kadang banyak tuh Mbak, ada yang bilang saya wisata, saya mau ke Singapura, saya mau ke Amerika. Di Amerika ada siapa, di Singapura ada siapa, rupanya belum tahu. Ini kan jadi indikasi lain. Betul. Maksud kami untuk di sini ngasih dokumen tambahan, ada wawancara tambahan, itu untuk meluruskan apabila dia mau kerja, apabila dia mau keperluan selain wisata, kita akan arahkan ke jalan yang benar gitu. Nah, betul sekali. Harus diarahkan memang ke arah jalur yang benar ya Mas ya. Berarti kalau bisa saya simpulkan juga berarti sebenarnya alasan dibalik kebijakan pengetatan paspor itu bukan untuk menyulitkan masyarakat ya Sama Mas sekali ya. enggak. Bukan menghambat masyarakat, tapi justru untuk melindungi masyarakat, untuk mencegah mereka yang terkena TPPO atau misalkan korban penipuan dan sebagainya ya Mas ya. Betul. Karena salah satu program dalam Astacita Presiden juga mencegah adanya TPPO yang semakin ramai setiap tahunnya. Ini bentuk peran aktif imigrasi dalam mewujudkan Astacita Presiden untuk mencegah TPPO dalam bentuk pengawasan saat pembuatan paspor. Nah, gitu, betul sekali. Berarti memang fungsi atau maksud dari pengetatan itu bukan untuk menyusahkan, tapi justru untuk melindungi mereka yang akan berangkat kerja ke luar negeri ya Mas ya. Betul. Nah, kalau begitu apa saja sih Mas persyaratan untuk pembuatan paspor bagi mereka yang akan kerja ke luar negeri? Mungkin untuk sampai ke permohonan atau persyaratan paspor untuk mereka yang ingin bekerja di luar negeri, kita harus tahu dulu persyaratannya secara umum apa aja. Apa tuh? Jadi ada 2 persyaratan umum. Persyaratan umum apa aja? Yaitu bukti domisili dan bukti identitas. Ini juga masih menjadi kerancuan dalam masyarakat ketika mereka bilang bukti identitas itu adalah KTP. Padahal? Ternyata kalau di imigrasi ini Mbak, secara undang-undang dan peraturan hukum kami, bukti identitas itu merupakan akte kelahiran atau ijazah atau buku nikah. Sehingga bukti domisili baru kita bisa sebutkan KTP dan KK. Jadi secara garis besar itu ada 2 kategori, bukti domisili itu KTP dan KK, dan bukti identitas yaitu akte atau ijazah atau buku nikah. Itu persyaratan umumnya. Persyaratan umumnya untuk pemohon paspor baru. Nah untuk yang bermaksud kerja ke luar negeri. Nah untuk bermaksud kerja ke luar negeri pada saat pendaftaran awal, karena sekarang itu kan ada beberapa tipikal Mbak. Ada tipikalnya paspor yang kalau dia mau paspor elektronik biasa yang bisa diajukan via aplikasi, itu dia harus nanti saat wawancara biasanya petugas memintakan dokumen tambahan seperti halnya apa? Kontrak kerja. Misalnya memang dia sudah dapatkan kerjaan, kontrak kerja, atau seringkali kita memfasilitasi beberapa rekan-rekan kita dari LPK Mbak. Dari lembaga pemagangan itu harus ada surat rekomendasi dari LPK-nya. Harus ada juga surat bahwa kerja di sana berapa tahun, di mana, kontraknya seperti apa. Itu merupakan bentuk pelindungan kami juga. Betul. Biar mereka nggak lost lah di luar negeri. Karena yang harus kita pahami juga bahwa masyarakat Indonesia ini kan dengan niat baik Mbak ke luar negeri. Mau teman-teman yang akan jadi PM itu mereka niatnya sangat baik untuk mensejahterakan keluarganya, merubah hidupnya dan lain-lain. Kita juga harus mengawali niat baik ini dengan step-step yang baik. Baik. Nah, biasanya apa sih Mas kesalahan yang sering banyak dilakukan bagi pemohon paspor yang hendak kerja ke luar negeri? Yang sering kami temui di lapangan Mbak, dengan niat baik masyarakat kita untuk merubah hidupnya, menaikkan taraf keluarganya dan lain-lain, mereka kerap kali pakai asas nekat aja Mbak. Dalam arti asas nekat, belum dapat kerjaan, belum tahu mau kemana, belum tahu di sana mau kerja apa, tapi yang penting berangkat dulu. Ini yang selalu kami encourage ke masyarakat bahwa kalau memang ingin bekerja, pastikanlah kalian bekerja dengan prosedur yang tepat untuk masyarakat Indonesia ini, karena di Indonesia masih ramai di mana
kejadiannya adalah, yang penting saya bikin paspor dulu, Nah itu. dapat tawaran dari orang, tawaran yang nggak tahu dari siapa, cuma ngelihat dari Google dan lain sebagainya, mereka asal berangkat. Itu yang kita nggak mau, Mbak. Jadi kita harus melakukan upaya-upaya preventif. Betul sekali. Nah, kalau begitu apa saja sih Mas tanda-tanda yang perlu diwaspadai masyarakat ketika mendapat tawaran kerja ke luar negeri dan dia pengen langsung bikin paspor nih? Dari pengalaman biasanya apa sih yang selalu didapati nih, tiba-tiba dia, saya mau bikin paspor, saya dapat tawaran darinya tapi petugas imigrasi ragu gitu. Apa Siap. benar gitu? Ini pertanyaannya bagus nih, Mbak. Jadi di keimigrasian, terutama di petugas wawancara, kami kerap menemukan orang-orang yang terkadang kesulitan bahkan menjelaskan apa yang Maksudnya? maksud dan tujuan dia ke luar negeri itu Mhm, apa. mhm. Sehingga kalau dari pandangan saya pribadi, perspektif saya sebagai petugas wawancara, Oke. saya merasa kasihan malah sama Bapak Ibu sekalian yang mau kerja menjadi PMI, tapi seakan-akan diarahkan oleh seseorang. Nah, diarahkan oleh seseorang. Contohnya gimana nih? Seakan-akan diarahkan untuk, udah yang penting punya paspor dulu, Oh, kerja mah di mana ntar kerja gitu. gimana ntar. Sampai dulu di negara penempatan gitu. Sampai saya kadang bertanya, Heeh, Ibu, gimana tuh? Bapak Ibu dijanjikan apa untuk Oke. kerja di luar negeri? Karena kalau saya lihat kartu keluarganya masih punya anak kecil-kecil. Kalau Oke. dia seorang suami, istrinya ditinggal di Indonesia. Ini menjadi keprihatinan kami Oke. dan mendorong kami lebih jauh untuk terus berkomitmen melakukan screening sebagai bentuk pelindungan kami Betul terhadap sekali. teman-teman calon pekerja migran maupun itu tidak berlaku surut juga untuk yang wisata. Betul. Kami akan selalu melakukan profiling lebih jauh untuk memastikan bahwa seluruh WNI mendapatkan haknya yaitu paspor, tapi kami petugas juga melakukan tugas kami sebagai pencegahan dan monitoring terhadap WNI yang membuat paspor gitu, Pak. Berarti Mas, proses verifikasi dan wawancara pada Betul. saat permohonan paspor itu sangat penting ya Oh, sangat penting. untuk mengidentifikasi maksud dan tujuan dari Betul. para pemohon gitu ya. Betul. Salah satunya juga untuk calon pekerja migran Indonesia. Oke. Betul sekali. Nah, Mas, ketika misalkan dari kasus yang tadi masyarakat misalkan permohonannya ditolak atau tidak dapat dilanjutkan nih proses pembuatan paspornya, apa sebaiknya yang harus dilakukan oleh masyarakat? Saat adanya dalam proses saat terjadi pembatalan atau YBS yang bersangkutan, Bapak Ibu sekalian belum bisa melengkapi data-data yang kami minta, kami akan memberikan surat pembatalan, Mbak. Surat pembatalan permohonan paspor ini kemudian menjadi dasar bagi seseorang, Bapak Ibu sekalian yang nanti mau kerja ke luar negeri misalnya, itu untuk mengajukan ke Kanwil lain. Oke. Katakanlah di Kanwil Bandung sudah dapat pembatalan. Ada alasannya di dalamnya? Ada alasannya di dalam, terduga CPM non prosedural. Kemudian bekal itulah yang dia bawa ke kantor imigrasi ataupun ke kantor imigrasi Bandung dengan melengkapi dokumen yang sudah seharusnya. Katakanlah pada saat dia dibatalkan atau ditolak, belum ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Cuman ketika nanti pengajuan kedua atau di Kanwil lain, dia sudah bisa melengkapi, Mbak. Lengkapi datanya ini sebagai apa? Misalnya satu, surat penjamin. Orang tua tahu nggak kalau dia di bawah umur? Misalnya anak-anak muda 2004, 2005, 2003, orang tuanya tahu nggak? Atau kalau memang dia sudah matang umurnya, ada nggak kontrak kerjanya? Betul sekali, kontrak kerja. Dokumen-dokumen tambahan inilah yang kemudian nanti menjadi bekal untuk dilengkapi di kemudian hari. Berikut membawa surat pembatalan atas dasar bukti bahwa dia sudah pernah mengajukan paspor dan tidak sanggup melengkapi data-data yang dilengkapi gitu. Oke, mungkin tambahan sedikit dari perspektif BP2MI ya Mas. Siap. Mungkin bagi sobat migran yang pernah mungkin mengalami kejadian serupa, hal yang tadi dapat dilaksanakan tadi betul kata Mas dari Rizky, harus penuhi kelengkapan berkas dokumen ya Mas ya, termasuk juga misalkan kontrak kerja, surat penjamin, letter of offering misalkan dari pemberi kerja. Dan salah satu hal yang paling penting bagi sobat migran adalah segera konsultasikan dengan kantor BP3MI atau unit layanan BP2MI lainnya bagaimana prosedur bekerja ke luar negeri yang sesuai dengan aman dan resmi. Betul. Oke. Nah, Mas, untuk dalam upaya mencegah PMI non prosedural, tentunya kantor imigrasi tidak bisa berdiri sendiri ya Mas ya. Betul, pastinya, Mbak. Pasti butuh koordinasi dengan stakeholder terkait. Nah, apakah terdapat saat ini yang sudah dilakukan oleh kantor imigrasi Bandung bentuk kolaborasi dengan stakeholder terkait untuk mencegah PMI non prosedural apa saja, Mas? Untuk kami di kantor imigrasi Bandung atau mungkin di Kementerian IMIPA secara luas boleh. Di Kementerian IMIPA secara luas kita selalu mengadakan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Betul. Dalam pelaksanaannya, Mbak, mungkin yang sehari-hari bisa kita lihat kasat mata,
kalau Mas-Mbak sekalian, Bapak Ibu sekalian mungkin ke bandara, itu kami seringkali berkolaborasi dengan BP2TKI yang ada di Oh, oke, pos bandara. pelayanan, iya betul. Betul. Mhm. Jadi memang kita sering berkoordinasi ketika kita menemukan indikasi bahwa ada pekerja migran non prosedural, kita akan selalu berkoordinasi dengan BP3TKI atau Mhm. apa sekarang KP3MI ya. Iya, atau BP3MI atau Iya betul, KP2MI. BP3MI atau KP2MI. Mhm. Kita selalu melakukan koordinasi karena menurut kami memang ada prosedur-prosedur yang memang bukan di ranah kami. Kita juga sama-sama paham bahwa itu merupakan wilayah kerja dari KP2MI atau Mhm mhm. BP3MI. Makanya kita selalu berkoordinasi. Kalau di Kanwil Bandung sendiri, kita juga dalam kementerian lembaga terkait mungkin dengan KP2MI, BP3MI, dan juga ada sosialisasi kemarin aplikasi siap kerja dari ketenagakerjaannya. Oke, mungkin kalau siap kerja dari Kemenaker ya, Mas, ya. Kemenaker, betul. Kalau misalkan dari kami ada Sisco P2MI. Sisco P2MI, betul. Kemarin juga sempat ada bahasan dan itu juga akan terus menjadi pengembangan buat Oke. kami sebagai bekal bagi para petugas untuk menjelaskan bagaimana sistem nantinya ke luar negeri yang benar untuk para PMI biar gak non prosedural. Kemarin kami kalau tidak salah ada undangan terkait dengan Desa Binaan Imigrasi. Betul. Nah, apakah itu juga salah satu bentuk kolaborasi? Itu merupakan bagian dari keimigrasian di bagian Oke. intelijen dan penindakan. Mhm mhm. Desa Binaan Imigrasi ini pada dasarnya merupakan suatu inovasi yang membuat kita dari pihak imigrasi Oke. mendorong untuk memberikan Pemahaman gitu ya, edukasi, edukasi pemahaman. pada masyarakat bahwasannya ke luar negeri itu tidak seindah itu kalau memang Bapak Ibu sekalian tidak mengikuti peraturan yang ada. Oke, betul. Karena masih banyak masyarakat yang belum melek soal hal ini. Mhm. Kemudian inovasi dari Direktur Jenderal Imigrasi untuk Desa Binaan Imigrasi melalui Pimpasa, Oh iya, apa tuh Pimpasa tuh? Pimpinan Imigrasi Masuk Desa atau Pejabat Imigrasi Itu Masuk berarti Desa. masih di Desa Binaan Imigrasi juga? Betul, masih dalam Oke. satu produk besar Desa Binaan Imigrasi. Dalam beberapa pelaksanaannya kita seringkali melaksanakan ke Sumedang, Mhm. ke Subang dan daerah-daerah lain yang Wilayah kerja Kanwil Bandung gitu ya? betul, karena di Jawa Barat ini nggak bisa diingkari dari data dan fakta bahwa CPMI-nya besar. Betul sekali. Potensi Angka penempatannya sangat baik, sangat kedua banyak ya. terbesar di Indonesia, Nah, Jawa Barat. itu yang tidak bisa kita ingkari sehingga kami dari Kantor Imigrasi Bandung juga selalu senantiasa mendorong edukasi kepada masyarakat terkait dengan pekerja di luar negeri. Karena mungkin memang kerja di luar negeri ini di telinga masyarakat sangat menggiurkan gitu Betul ya. sekali, apalagi media sosial nih, Mas. Aduh, Betul, ngeri banget betul, kalau betul. misalkan tawaran kerja yang dianggap gampang gitu, bergaji fantastis, terus Betul. orang tinggal, "Ya udah deh, saya mau bikin paspor dulu." Nah, itu yang Betul, mungkin yang betul paling sekali. bahaya. Nah, sobat migran pokoknya kalau ketika mendapat tawaran kerja ke luar negeri itu harus waspada ya, Mas ya. Jangan tergiur dengan iming-iming gaji yang besar, proses cepat tanpa prosedur yang jelas. Betul, itu sangat betul sekali, Mbak. Nah, Mas, berarti untuk kolaborasinya melibatkan masyarakat desa ya, terus kemudian BP3MI, pemerintah daerah dan lain sebagainya. Pernah ada nggak sih, Mas, kasus misalkan pada saat permohonan paspor, Mas berhasil menyelamatkan seseorang itu dari tawaran kerja palsu misalkan, dan dia tersadarkan gitu? Baik, mungkin kami di Imigrasi Di Bandung Bandung? melakukan proses pencegahan yang tadi Oke, terhadap orang yang ditawarin ke luar negeri itu di bidang saat dia pengajuan paspornya. Oke. Tapi kalau lebih spesifik, ini terjadi di Ngurah Rai, di Soekarno-Hatta. Sebenarnya di seluruh Indonesia Betul, gitu di ya? Indonesia apalagi yang punya bandara-bandara besar Mhm yang menjadi gate masuk dan keluarnya WNI dan WNA masuk dan keluar Indonesia, mhm itu sering kali terjadi. Sering kali Oke. terjadi bahwa kita ngelihat indikasi tertentu, mhm. ngelihat indikasi bahwa ini kayaknya orang ini kebingungan, belum punya pembekalan yang cukup, Oke. belum melengkapi syarat-syarat tertentu, itu pasti kita cegah kalau di bandara. Berarti memang kelihatan ya orang yang bingung pada saat kerja ke luar negeri yang belum pasti gitu ya? Jelas, Mbak, karena pada dasarnya tadi saya bilang, orang dengan niat baik untuk kerja ke luar negeri pasti akan mempersiapkan apa-apa yang mereka Oke. perlu. Nah, betul. Berarti sobat migran pokoknya kalau mau pengen kerja ke luar negeri, siapkan diri dengan maksimal ya. Betul, Jadi jangan asal-asalan langsung ke kantor imigrasi mau bikin paspor betul, gitu. Nah, betul. Dan itu juga banyak terjadi, oke, Mbak. hati-hati juga sama semua tawaran ya, Mas ya. Betul, tawaran juga harus Online maupun offline. Nah, oke, betul, Mas. betul. Terakhir nih sebelum kita menutup perbincangan, Baik. apakah ada pesan yang disampaikan dari Mas dari Rizky kepada sobat migran yang berniat bekerja ke luar negeri agar
dapat bekerja sesuai dengan prosedural. Oh, oke, baik. Mungkin saya ngeliat ke sini ya biar lebih Boleh, interaktif. Wargi apa tadi sebutannya? Sobat migran. Oke, sobat migran sekalian, memang bekerja di luar negeri adalah opsi untuk mencapai banyak mimpi-mimpi yang kita punya, banyak mimpi-mimpi yang keluarga kita punya. Akan tetapi percayalah bahwa segala niat yang baik, segala tujuan yang baik harus disertai dengan proses yang baik pula. Baik dari segi dokumen yang harus dilengkapi kepada KP2MI maupun keimigrasian. Kami dari pihak keimigrasian tidak mungkin mempersulit ketika memang sudah niatnya baik, prosesnya baik, dan tujuannya baik. Untuk mungkin tetap semangat ya. Iya, betul. Tetap semangat bagi sobat migran dimanapun berada. Untuk yang punya mimpi ke luar negeri, selalu percayalah pasti ada jalan kalau selama prosesnya benar. Oke, wah terima kasih Mas Best Squad nih untuk sobat migran di rumah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya Mas Dari Rizky, sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi kami semua. Siap. Saya yang terima kasih kepada Mbak Anida sudah diundang, sudah Oke. difasilitasi dengan podcast yang begitu proper. Oke, terima Luar kasih juga. biasa. Ya, terima kasih juga untuk tim Kanim Bandung yang sudah bersedia hadir di sini. Siap. Oke, nah sobat migran, perbincangan kita pada episode kali ini memang sudah berakhir. Tapi jangan lupa untuk selalu mengikuti episode kita selanjutnya dan tetap ikuti perkembangan media sosial BP3MI Jawa Barat untuk mendapatkan informasi terkait penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Saya Anida bersama tim pamit undur diri, sampai jumpa. Sampai jumpa.